seperti saya bilang tadi bahwa masyarakat kita itu udah kesel karena mendapatkan SMS, blast dan segala macam penipuan. Dan itu gara-gara salah satunya registrasi mungkin ya gitu. Datanya ada di situ. Itulah adalah the moment ketika si Bjorka itu menjadi sangat terkenal. Tapi kan tetap jadi pertanyaan, masa iya pemerintah Indonesia ini nggak bisa nangkep itu si Bjorka itu? Ya buktinya kan sampai sekarang kan belum tangkap ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di inilah.com di acara Inilah Interview. Ya, saat ini publik semua heboh begitu ya, menyoroti yang namanya hacker Bjorka begitu ya. Semua disentil sama Bjorka ini ya. Mulai Puan Maharani, terus Luhut Binsar Panjaitan, begitu ketahuan ternyata katanya vaksinnya belum booster. Macam-macam lah data pribadi ini langsung diumbar ke publik ya, baik itu data vaksin, NIK, begitu nomor handphone dan lain-lain. Nah, namun ini semua menjadi penasaran, siapa sih sebenarnya Bjorka ini? Ada yang berspekulasi, wah terutama ini Denny Siregar mengatakan ini pasti kalangan kadrun ini. Coba kalau berani spill Anies Baswedan gitu, wan abut. Ya begitu kan bahasanya Denny Siregar. Langsung dijawab lah ya oleh Bjorka ini. Di-spill juga ini data-datanya Anies Baswedan. Bahkan beberapa jam yang lalu ini bikin akun Twitter lagi nih yang ketiga kalinya setelah disuspend sama Twitter ya. Dan langsung menyentil Mahfud MD begitu ya. Nah ini kan seperti diketahui sebelumnya Mahfud MD mengatakan Bjorka itu gak penting gitu ya. Data-data yang dibocorkannya itu bukan data-data rahasia begitu ya. Nah kita saat ini sudah bersama Ismail Fahmi, pakar media massa ya. Media sosial. Halo, assalamualaikum Mas Ismail. Nah, soal ini Bjorka ini kan orang-orang bertanya siapa ini Bjorka begitu. Tapi sebelum kita membahas siapa Bjorka, tapi apa benar seperti kata Mahfud MD ini bahwa sebenarnya kalau dilihat data-datanya kan memang cuma nomor HP, NIK begitu ya. Nah, ini kalau menurut Mas Ismail gimana nih? Itu data-data seperti nama, alamat, tanggal lahir, kemudian juga agama, orang, nama ibu, orang tua, ya, dan anak-anak. Itu data privat itu. Data private yang harusnya tidak di-share. Artinya apa? Itu data penting. Jadi kalau dibilang itu nggak penting, saya nggak sepakat, itu sangat penting. Masalahnya ada orang yang melihat data itu nggak bisa digunakan, tapi ada orang yang bisa langsung memanfaatkan data itu. Ada yang dibilang kan data is new oil kan, ya. Itu betul bagi orang yang bisa memanfaatkan data. Tapi buat orang yang nggak bisa memanfaatkan data, ya datanya data aja, hanya memenuhi hard disk, hanya memenuhi ini nggak ada gunanya, masuk ke arsip nggak ada gunanya. Jadi begitu orang yang pintar yang dia bisa memanfaatkan data itu jadi gitu. Sebagai contoh misalnya gitu, kalau saya misalnya saya tahu nomor HP Mbak Rahma jadi, kemudian nomornya saja, tapi saya kalau ingin mengakses kredit card, saya pura-pura pakai teman perempuan juga misalnya, tak tolong dong ini akses kredit card saya lupa. Yang ditanya apa? Nama Anda siapa, alamatnya ini, benar nggak ini, ibunya siapa dan seterusnya, kan data-data pribadi. Dan itu data yang tersimpan di data perbankan pastinya. Data yang sudah ada di data private yang disebarkan tadi. Gitu. Kemudian yang paling gampang lah, paling sering terjadi di masyarakat kita kan terima telepon. Selama ini kan kita menggunakan social engineering, bukan kita nih orang penipu-menipu itu menggunakan social engineering. Telepon, halo, nih siapa ini gitu kan? Masa nggak tahu saya? Paling sering kan gitu kan? Mungkin teknik hipnotis, kayak teknik komunikasi. Oh ya si Abdul ya misalnya gitu. Oh ya betul, akhirnya pada itu dia nebak-nebak saja. Tapi kalau misalnya gini, halo Rahma, ada apa? Ini anak Anda gini ya kan ada kecelakaan, namanya ini kan ya gitu. Dan dia tahu dengan detail alamatmu di mana, anakmu siapa namanya dan orang tua dan segala macam. Kemudian di-trace lagi keluarga yang lain. Jadi ketika mau menipu itu lebih meyakinkan. Ya. Dan ada orang aku nggak akan bisa tertipu sama orang itu. Tapi jangan salah, datanya kan banyak sekali, jutaan. Saya ambil aja pakai ilmu statistik aja. Statistik. Hari ini saya mencoba menipu kira-kira ambil 1.000 orang. Banyak nggak 1.000? Saya pakai program komputer, kirim blast WA 1.000.
Saya tahu nomor WA-nya, saya tahu nama dia, alamatnya, saya bikin teks bikin pura-pura penipuan gitu. Saya ambil 1% aja orang tertipu. Jadi 99% orang itu sadar misalnya ya, tapi 1% dari 1.000 kan udah banyak. Ya, 1% dari 1.000 itu udah jumlah yang besar sekali. Dan itu kalau mereka misalnya kemudian tertipu, biasanya penipuan itu arahnya ke finansial. Minta dong, ini saya baru kirim kode pakai SMS. Ya, mungkin itu orang tua, bisa jadi dipilih orang yang usianya tua-tua aja misalnya. Ini tanggal lahir berguna. Daripada ngeblas ke anak-anak muda, pasti dia tahu. Saya blast aja orang-orang tua yang tahun lahirnya di atas 60 misalnya gitu. Pasti kan khawatir dan belum sempat dikasih tahu anaknya gitu. Akhirnya apa? Kemungkinan tertipu itu jauh lebih besar. Dan banyak, saya tuh suka terima nih, Mas, saya mohon maaf nih, gimana caranya ya akses saya ke Tokopedia hilang. Udah hilang 10 juta karena segala macam gitu. Lewat apa? Lewat social engineering yang dilakukan oleh orang-orang penipu tadi. Dan ini orang-orang tua. Jadi buat Pak Mahfud MD, mungkin juga Pak Menkominfo, itu nggak masalah kalau mereka educated, ya, dan dia nggak akan tertipu. Tapi buat 1% dari orang yang katakan 1 juta tadi atau 1.000, itu kebocoran data itu penting ya. Berdampak pada Tapi mereka. kalau di kasus ini beda juga, tetap penting. Misalnya data vaksinasi ini kan gemesin banget ya. Loh ternyata Luhut Binsar Panjaitan yang wanti-wanti, ternyata malah nggak vaksin. Nah ini sih lain lagi jadinya ya. Jadinya dampaknya ke politis ini. Nah kalau itu contoh itu kan datanya itu dampak negatif. Jadi kalau dibilang nggak berguna banget. Berguna untuk menjatuhkan Pak Luhut. Ya kan, yang tadinya berbilang bahwa masyarakat harus di booster, nggak boleh naik pesawat segala macam. Tapi kok datanya cuma 2 yang divaksinnya, ya masyarakat akhirnya tahu. Ya selama ini ngapain? Ini kan merugikan banget Pak Luhut. Data yang tadinya karena yang informasi vaksin buat Pak Mahfud MD sudah beres, nggak ada masalah. Buat sebagian orang ternyata bermasalah karena berbeda dengan yang diucapkan. Kan sama aja yang tadi saya bilang, 1% dari 1 juta orang atau 1.000 orang yang saya coba tipu hari ini misalnya. Kayak gitu. Jadi data ini. Tapi akurasi data-data ini bagaimana? Ini hoax apa enggak sih data-data Bjorka ini? Teman-teman ya, saya dan teman-teman biasanya kan di IT ya, kita coba download data sampel-sampelnya, kemudian kita tes gitu. Tesnya gimana? Ya kita WA aja, halo Mbak, ini Mbak Sarita ya, bisa gitu. Oh ya betul, ada apa yang bisa saya bantu? Oh ya nggak ada apa-apa kok, saya dapat data kebocoran ini. Oh ya data saya bocor ya. Itu beberapa kali saya dengan teman lakukan itu, dan itu benar nomornya, nomor dan nama udah benar. Gitu. Itu bukan hoax ya? Bukan hoax. Jadi kalau dipakai WA saja, oh Mbak ini ya gini-gini. Data benar. Dan terbukti yang bersangkutan ganti nomor HP, katanya Johnny J Plate ganti nomor Amerika. Memang kalau nomor luar lebih aman. Saya banyak beberapa pejabat ya yang saya kenal ada yang memakai nomor Singapura, nomor Amerika. Itu memang lebih aman ya? Beberapa misalnya kalau kita supaya nggak dihack ya, nggak dihack itu gini misalnya. Saya misalnya mau men-take over WA Mbak Sarita misalnya kayak gitu. Manggilnya gimana sih Mbak Sarita, Mbak Rahma, saya whatever lah. Whatever ya. Itu kemudian saya tahu nomornya. Dan kalau saya bisa nge-tap misalnya itu akses atau mengcopy SIM card Mbak Sarita itu, akhirnya apa? SMS balik itu larinya ke HP saya. Jadi saya lupa nomornya, pakai OTP ya, one time password jebret, kirim pakai SMS, saya terima SMS. Atau misalnya saya login pura-pura itu lupa password di Tokopedia atau Bukalapak, kirim pakai apa? Pakai SMS juga. Dan saya sudah mengcopy SIM card tadi. Bisa. Kenapa saya bisa mengcopy SIM card? Karena ada tools mungkin ini extraordinary lah. Saya nggak bilang saya bisa, saya nggak melakukan itu. Tapi karena operatornya ada di Indonesia segala macam bisa. Tapi kalau pakai nomor yang di luar, SIM cardnya nggak ada, kita nggak punya stok SIM cardnya dan akses segala macam ke sana nggak ada. Jadi lebih aman. Makanya mungkin sebagian pejabat ya menggunakan nomor-nomor luar negeri supaya apa? Nggak mudah untuk di copy atau di scam. Gitu. Nah, terus ini kalau kita lihat hacker ini motifnya apa begitu ya sebenarnya? Orang banyak-banyak yang mempertanyakan, bahkan Mas Ismail sendiri di beberapa media mengatakan jangan-jangan ini motif politik begitu ya. Ini karena kalau ngelihat yang diserang ini kan tokoh-tokoh politik ya, pejabat begitu ya. Nah, tapi sama dia ini diratakan ini dari kubu Anies Baswedan, ada dari siapa aja. Kalau menurut Mas Ismail motifnya itu apa itu? Awalnya ketika saya lihat ya, pertama di spill data lebih dari 20 hari yang lalu data awal itu,
Itu terkait dengan IndiHome ya kalau saya itu. Kemudian dia habis itu selesai biasa aja. Yang bikin rame itu adalah ketika di-spill dibilang data registrasi. Data registrasi itu kena banget. Seperti saya bilang tadi bahwa masyarakat kita itu udah kesel karena mendapatkan SMS, blast dan segala macam penipuan. Dan itu gara-gara salah satunya registrasi mungkin ya gitu. Datanya ada di situ. Nah, itulah adalah the moment ketika si Bjorka itu menjadi sangat terkenal. Makanya awalnya saya lihat ini jualan aja. Pas saya lihat harganya berapa ini, $50.000, tak hitung-hitung kan 700 juta, hampir 1 miliar, mahal sekali data itu. Jual data-data publik itu? Ya, data registrasi tadi. Oh, itu dijual. Data registrasi itu isinya adalah NIK, kemudian nomor telepon kita, HP, kemudian tanggal kita registrasi. Nomor yang kita miliki kan bisa jadi tahun lalu dimiliki orang lain kan, kan didaur ulang terus. Jadi sebuah nomor itu bisa diregistrasi ke banyak NIK, jadi pindah ke nomor orang satu dan seterusnya. Makanya bisa sampai totalnya sampai miliaran itu karena berulang-ulang nomor itu dipakai. Nah, itu data murah. Kalau buat orang yang sengaja niat untuk mengumpulkan big data tadi dengan data dia akan mencoba melakukan penipuan atau memanfaatkan bangsa ini kita ini, itu murah sekali, 700 juta. Nah, dari itu dapat keuntungan. Awalnya saya pikir ya ini jualan saja. Tapi kok begitu dia bikin akun di Twitter, kemudian netizen rame, dia mendapatkan momen ya karena apa, dipuja-puja sama netizen. Netizen lupa bahwa kebocoran data itu merugikan netizen itu sendiri. Kenapa? Dia udah saking kesalnya. Nah, netizen mulai, tolong dong disepil pejabat saya yang ini, tolong dong sepil ini. Awal mula pejabat siapa korbannya? Puan ya? Siapa? Ya, pertama kan misalnya dari Menkominfo kan dibilang iya, Johnny Plate ya hoax. Dibuka, oh bener gitu kan. Siapa gara-gara ditantang juga ini sama Johnny Plate hoax katanya begitu. Jadi makanya ini kita sangat menyesalkan sebetulnya. Kalau nggak bilang bahwa ini hoax, ini dia nggak akan tertantang. Oh ya ini ada masalah, ya diakui ada masalah, ada kebocoran, kita betulin. Selesai itu, dia hanya jualan data aja. Begitu ditantang, ya udah. Mendapatkan fame, popularitas, di pendukungnya langsung berapa itu dari followernya sedikit dalam waktu singkat sampai 200-an ribu. Ini baru di beberapa jam saja udah 8.000 tadi saya cek itu yang baru buka. Nggak mudah dalam posisi itu untuk mendapatkan fame seperti itu, akhirnya dimanfaatkan. Dan dia tahu nama-nama si tokoh-tokoh politik dari mana? Dari netizen. Tolong dong yang ini Pak Luhut di spill, tolong dong yang ini, termasuk juga si Buzzer. Tapi bisa juga kan dia orang Indonesia yang memang tahu. Kan dia ngakunya orang Polandia ya, Warsawa ya, di akun Twitternya disebutkan Polandia. Tapi itu nggak mau menutup kemungkinan sebenarnya lokal kan. Kalau lihat bahasa Inggrisnya kan agak-agak tes lokal kan sebenarnya. Iya, itu makanya dari sisi awal itu kan hanya kayak jualan saja. Nih berikutnya bahasa Inggrisnya kok baik dan benar kadang-kadang gitu ya. Atau bahasa Inggris orang Indonesia ditranslate. Because apa gitu. Dalam bahasa Inggris itu jarang because itu di awal kalimat. Harusnya koma because gitu. Ini jadi awal kalimat because. Itu gaya kita. Setiap kali memulai kalimat itu ada karena ditranslate, apalagi langsung seperti itu. Atau pakai Google Translate kali. Iya, pakai Google Translate jadi seperti itu kan. Jadi ya ada, kayaknya mungkin orang Indonesia juga, ada di Indonesia juga gitu. Artinya dari sisi background kita nggak tahu. Cuma banyak Mbak, kalau dari segi motif, hacker yang niatnya memang jualan saja. Orang-orang Indonesia juga banyak. Dan kawan-kawan itu melihat data-data yang dibocor itu banyak sekali ada 100-an sekian kan, bahkan ada akun yang men-trace kebocoran data ini. Indonesia aja 100-an sekian data sudah dibongkar. Lah ini banyak yang punya dan itu dijualin Pak. Tapi saya kok nggak yakin ya ini kalau murni jualan data ya. Kok kayaknya karena begini ya. Ini terjadi, Bjorka ini muncul di tengah rame-ramenya BBM dan rame-ramenya Sambo gitu ya. Nah pasti dari drone empit ini kan pasti tahu bagaimana frekuensi trennya orang dari yang tadi ngomongin BBM, yang tadi ngomongin Sambo beralih ke Bjorka gini. Jadi ini too good to be true gitu. Kalau murni hanya jualan ini tanpa ada konspirasi apa-apa itu kok kayaknya gini. Satu lagi. Pihak-pihak yang di spill itu juga tertentu sebenarnya kalau lihat. Ada yang mengatakan begini, jangan-jangan ini bagian dari serangan ketiga Kaisar Sambo begitu ya. Karena kalau kita perhatikan ini Mas Ismail di Google di media massa itu
sebenarnya sudah terasa ada serangan balik dari Sambo ya dengan berita-berita yang muter-muter terus ya. Kayaknya kita diblas dengan berita yang sampai kita bingung yang benar yang mana. Sebentar sama Kuat Ma'ruf, sebentar sama ini, jadi bingung. Nah, jangan-jangan ini main juga di ini. Kalau menurut Mas Ismail gimana? Saya nggak tahu nih soal itu ya. Spekulasi sih bebas-bebas aja, sama spekulasi bahwa oh ya benar dia itu ada di Warsawa, oh ya benar dia Indonesia, banyak sekali spekulasi. Kalau buat saya nggak mau spekulasi, saya yang berdasarkan apa yang saya. Tapi benar bahwa trennya langsung beralih. Saya bicara tren bisa gitu. Jadi saya monitor kata kunci Sambo, BBM, Bjorka. Sebenarnya Sambo itu udah mulai turun, sudah turun, dah di bawah volume percakapan tentang BBM. Jadi di media sosial udah nggak seramai dulu ya. Sambo sudah mulai agak terlupakan. Nah, orang berusaha untuk menaikkan lagi memang, tapi masih kalah dengan BBM. Nah, pada saat Bjorka naik kira-kira 3 hari lalu kalau salah, spike-nya tinggi banget Bjorka. Nah, itu semuanya turun pada saat itu. Saya kira itu hal yang wajar. Publik akhirnya tersedot pada hari itu ke sana. Tapi hari berikutnya soal BBM yang naik nih. Sambonya masih di bawah, masih di antara 3 ini Sambo udah paling rendah nih percakapannya. Dan hari ini saya lihat sudah tentang Bjorka sudah mulai turun gitu. Dan saya prediksi mungkin beberapa hari ke depan juga sudah turun lagi dan mungkin ada isu lagi yang baru. Yang mulai naik lagi itu BBM ya, tren BBM itu mulai naik lagi. Kalau yang diterasa langsung ke masyarakat kan itu. Ya, kalau impact dari BBM terus-menerus itu kan bisa naik lagi BBM-nya. Nah, tapi kalau Bjorkanya terus-menerus mengeluarkan hal yang baru bisa menimpa juga kan? Itu Bjorka bisa terus-menerus setiap hari kalau dia ditantang. Tadi pagi ya Pak Mahfud MD bilang, oh datanya nggak penting, langsung kan dia respon. Iya, ini ada responnya di Twitter yang ketiga. How are you sir Mahfud MD? Are you sure no important database is leaked? Ya, itu contohnya. Ditantang masalahnya. Coba aja setiap hari pejabat membuat statement menantang terus Bjorka. Maka selama itu pula akan ramai terus. Jadi kalau bilang siapa ini yang guyonannya gitu ya. Ya mungkin mereka yang berikan komentar-komentar umpan lambung buat Bjorka untuk muncul terus ini. Iya, tapi ini namanya spekulasi tetap harus logik juga ya. Kita kan misal logikanya juga ya. Kalau kita perhatikan ini dia itu kan sampai bongkar pembunuhan Munir segala macam, Muhdi di spill segala macam begitu ya. Tapi nggak nyentuh sama sekali loh konsorsium 303 kayak gitu. Kasus Sambo itu nggak dikutik-kutik loh. Jangan-jangan ya kan? Kalau kita lihat ya isu netizen banyak yang minta dia supaya apa yang harus dibuka gitu. Nah, salah satunya soal Munir, karena kemarin kan lagi pas bersamaan dengan meninggalnya Munir kalau salah September kan. Gitu. Terus yang di spill pun juga bukan hal yang baru. Kan saya lihat tuh, ini kan sebetulnya kayak dari artikel entah dari mana dia kumpulkan, dia translate lagi dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Kemudian yang baru adalah dia punya data tentang Muhdi PR. Ya, itu di database-nya kan ada, tinggal keluarin saja di Muhdi. Tapi soal Muhdi kan juga kita sudah tahu bahwa dia sudah diproses lama di sidang macam-macam. Jadi ibaratnya nggak ada yang baru ya, dari apa yang dia sampaikan. Hanya itu menjadi baru, menjadi ramai karena apa? Media pun tulisan judulnya Bjorka membongkar siapa pembunuh Munir. Informasi bukan hal yang baru, sudah pada tahu kita lama. Cuma media ini membantu mengglorifikasi. Kenapa media melakukan itu? Clickbait. Tapi kalau misalnya media tulisnya informasi Bjorka mah basi, nggak ada orang tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat gayanya Bjorka ini kan selalu kayak mencari simpati publik ya, dengan apa yang lagi digemesin sama publik ditampilkan. Misalnya Denny Siregar langsung disentil Denny Siregarnya kan gitu kan ya. Nah, pasti si Bjorka ini tahu orang lagi gemes sama sinetron Sambo ini begitu ya. Kok dia nggak nge-spill Sambo gitu loh. Nah itu saya nggak tahu lah kenapa dia nggak spill. Ada di mention. Jangan-jangan ditantangin lagi di spill nih. Kan ada, saya baca ada kok Pak Kapolri bagaimana dengan Sambo atau apalah kayak gitu. Atau kalau nggak salah ini, kalau pengen tahu tentang Sambo ya tanya aja ke Sambo gitu. Ada disebut. Oh tapi, tentang Tito Karnavian kalau ingin tahu tentang Sambo. Ya, nah itu juga membuat orang spekulasi juga. Kenapa Tito yang di spill gitu ya, disentil begitu ya? Karena apakah karena sepertinya ada yang jengkel karena Tito tidak menyelamatkan Sambo atau bagaimana? Orang kan jadi berspekulasi nih ya. Nah seperti itu. Kalau itu sih bebas lah. Saya nggak mau berspekulasi karena saya berbasis data apa yang saya punya ya dan background pengetahuan yang saya punya. Tapi kalau berdasarkan data ini Mas Ismail,
pihak kepolisian cuma ada 2 sebenarnya, Tito sama Kapolri saja yang spill. Yang di-mention, bukan di-spill ya, di-mention. Yang lainnya nggak sama sekali loh. Ya nanti harus dicek lagi. Netizen itu berapa nama dan berapa sering masing-masing nama itu diusulkan ke. Saya nggak tahu ya apakah berdasarkan usulan atau apa, nggak ngerti juga. Tolong dibongkar nih buzzer-buzzernya. Nah, ini si Denny Siregar. Akhirnya nggak harus asumsi nih ya, dia bukan orang Indonesia, orang Polandia. Membaca komentar itu, dia akan tahu ada masalah apa di negara ini. Kenapa sering disebut, buzzer itu apa. Dengan cepat dia akan belajar, oh ada orang-orang ini. Nah, sebetulnya dari sisi itu aja, dia bisa pilih mana yang banyak disampaikan oleh netizen. Yang jadi pertanyaan publik ini, emang nggak bisa diketahui ya dia itu ada di mana? Misalnya dari IP address ya, kan bisa tahu ini dia itu di mana posisinya gitu? Apa nggak bisa tahu? Kalau dia cerdas, asumsi saya hacker itu cerdas ya. Dia sudah mencoba jejak apapun itu dia hilangkan. Jadi ketika kita mengakses satu server dari HP kita langsung, ya ketahuan. Misalnya ketahuan ini misalnya membuka login, misalnya ketahuan nih login Twitter dengan apa username misalnya Bjorka misalnya gitu. Dari IP yang mana? Oh, dari IP ini. Kalau langsung dan ada di Indonesia ya ketahuan. Tapi dia bisa pintar kan? Dia akses dulu ke VPN di luar negeri. Oh, pakai VPN? Iya pasti, nggak mungkin nggak itu. VPN ke luar negeri 1, habis itu ke VPN lagi yang lain. VPN lagi mungkin berapa 4 gitu, habis masuk, akhirnya baru ngakses itu. Ketahuannya ngaksesnya bukan dari Indonesia, entah dari mana, dari Amerika. Padahal orangnya bisa aja di Indonesia ya? Iya, bisa jadi di Ciputat barangkali di mana kita nggak tahu. Baru ngerti saya ya. Kalau orang awam mungkin ngertinya VPN itu buat buka-buka yang itu tuh, yang disensor-sensor itu. Betul, ya. Supaya apa? Gak diblokir kan? Iya, yang diblokir aja kan. IP kita diblokir. Padahal VPN itu sangat penting buat para hacker ya. Kalau buat orang awam paling buat buka-buka yang gitu-gitu ya. Nah ini ternyata jadi tapi kan tetap jadi pertanyaan. Masa iya pemerintah Indonesia ini nggak bisa nangkep itu si Bjorka itu? Ya buktinya kan sampai sekarang kan belum tangkap ya. Memang itu nggak mudah. Bukan tidak mungkin tapi memang tidak mudah untuk menangkap. Kenapa? Yang harus dilakukan itu benar-benar ini ditelusuri secara detail, mungkin waktunya juga lama. Mungkin ya dia sudah berusaha untuk hati-hati. Ada 1 atau 2 jejak digital yang dia terlupakan misalnya. Ya, kalau ketemu nah itu bisa jadi petunjuk. Tapi untuk menemukan ini kan harus ada orang. Tapi kalau orangnya hati-hati, hackernya nggak bisa gitu. Kan nobody's perfect. Tidak ada kejahatan sempurna. Tidak ada kejahatan sempurna. Ya. Jadi hampir memang sulit ya untuk diketahui. Ya, mungkin tapi ya sangat sulit. Ya, harus butuh ketelitian, kesabaran, keahlian. Ingin tahu cara kerja hacker itu gimana sih dia bisa mendapatkan data-data yang di-spill itu dari mana dia? Hacker itu orang yang kata-kata hidupnya kan dalam malam hari ya, bayangannya gitu kan. Dia itu paling sabar gitu ya. Karena kerjaannya itu bisa fokus mempelajari sesuatu, melihat kebocoran dan seterusnya. Dan itu ada toolsnya. Dia cek misalnya, oke, saya mau lihat itu di My Pertamina itu punya pemerintah. Alamatnya apa sih? Domainnya My Pertamina. Ada tools untuk melihat ada nggak pintu yang bolong. Seret dicek. My Pertamina menggunakan Apache misalnya. Apache itu adalah satu web servernya. Dilihat versinya. Lah, inilah versi masih tahun kemarin dan dia tahu versi itu ada bolongnya di pintu tertentu, misalnya dicek lagi pintu itu ternyata masih bolong, bisa. Jadi bisa lihat sebuah rumah ini kayak rumah ini, dia di dalamnya ada apa saja, jendelanya apa saja, jendela itu up to date atau enggak, dan jendela yang enggak up to date itu bolongnya di mana, sudah punya database-nya semua. Dan itu ada alatnya, ada tools-nya, membuat proses itu secara otomatis. Jadi sebuah situs, satu server itu bocornya itu di mana, kemungkinan bocornya dia langsung tahu dalam hitungan menit gitu. Nah setelah tahu itu ya dia bisa cari itu di internet untuk sebuah pintu ini, misalnya pintu untuk mencuri database karena database-nya versinya lama. Itu pakai tools apa? Cari di internet. Sudah ada orang yang dulu melakukan itu. Ambil aja download kodenya, running program, bisa masuk dia. Ini sebagai contoh ya betapa mudahnya kalau mau serius belajar menjadi hacker untuk jadi kuncinya sabar aja mentelengin gitu ya, jadi sabar gitu. Jadi apalagi makanya kalau di kita, apalagi situs-situs pemerintahan, biasanya kan pakai project ya. Nah, project ini begitu selesai, udah nggak diurusin server itu, masih hidup atau nggak tahu. Kadang-kadang servernya masih nyala, ada di di cloud misalnya kayak gitu, dan itu udah obsolete.
Dan itu padahal datanya banyak. Menggunakan Windows versi 2 tahun, 5 tahun yang lalu yang banyak bolongnya. Ya gampang lagi langsung diambil. Makanya itu banyak juga beberapa data yang di-share sama Bjorka, itu kan data lama juga. Ya bisa jadi dari server-server seperti itu. Jadi makanya ini peringatan buat ini cewek-cewek ya, jangan cari calon suami yang sabar ya. Nanti dapatnya hacker. Garing ya. Tapi pertanyaannya lagi. Kenapa ya kok yang di-spill oleh Bjorka ini ya cuma data-data itu aja? Maksudnya data-data NIK, HP dan lain-lain. Apa memang dia bisanya cuma mengakses itu? Sebenarnya gini pertanyaannya. Data apa saja yang bisa dibongkar oleh seorang hacker? Ya, kalau kita bilangnya data apapun yang ada di dalam server itu ada potensi untuk bisa dibongkar. Ya. Yang paling besar dan kaya itu sebetulnya itu data BPJS. Ya Bjorka kemarin kan cuma 100 juta sekian. BPJS kan 200 juta sekian ya BPJS. Dan itu data-data nomor telepon, NIK, alamat segala macam plus riwayat mungkin penyakit mungkin gitu. Dan data-data yang lain, golongan darah yang itu berguna buat misalnya orang jualan farmasi kayak ya kan. Jadi oke lah dengan data BPJS orang nggak niat untuk jahat, untuk menipu, tetapi mendapat profil orang ini sakit apa saja. Ini orang ini punya background kesehatan yang seperti apa misalnya gitu. Kita lihat kolomnya di sana ada data itu. Itu udah bisa dimanfaatkan untuk finansial, untuk marketing, untuk ini itu bisa gitu. Dan itu kan udah bocor. Ya. Tapi kalau kayak gitu tuh sebenarnya gini nih, sebenarnya sudah sering ya. Misalnya saya ini ya, Google saya browsing soal kucing. Saya kan suka kucing tuh kan. Cari kucing Maine Coon begitu. Nggak lama itu di Instagram saya langsung masuk itu sponsor kucing Maine Coon. Loh, kok tahu ya? Saya lagi tadi saya browsing ini. Ya kalau itu gini, itu adalah big data dari mereka saling share informasi. Pertama lewat Google ya, misalnya mesin pencari, nyari kata kunci tertentu, itu disimpan sama Google. Dan dia tahu kan kita udah login, ya kan? Login menggunakan email kita untuk kata kunci ini. Berarti Mbak Sarita tertarik dengan kucing. Kemudian email itu dipakai untuk login di mana misalnya? Instagram, atau di TikTok atau di mana? Kan jadi tahu. Kerjasamalah Instagram itu misalnya gitu atau TikTok atau Facebook dengan Google. Saya pengen tahu email ini barusan ngapain orangnya. Si Google ngasih tahu datanya, di retrieve langsung. Oh barusan dia nyari kucing. Ya udah tabelkan lah iklan kucing. Gitu. Kemudian Tokopedia misalnya gitu. Ada itu di Facebook ya, aplikasi Facebook. Itu ada. Kita bisa klik kemudian lari ke situs lain. Misalnya ada orang share link Tokopedia misalnya. Dan itu memungkinkan kita si Facebook sudah minta izin ke kita. Kalau Anda pergi ke situs yang lain, saya record ya gitu. Orang biasanya nggak paham ya. Dan akhirnya kita yes-yesin aja karena nggak tahu. Nah, begitu kita keluar dari Facebook ya, di Tokopedia nyari kucing atau makanan kucing. Balik lagi ke sini. Ya Facebook udah tahu kan. Apa yang kita ketik tadi di sana direkord karena aplikasi browsingnya tadi ada di dalam aplikasi Facebook. Gitu. Tapi jadi ketahuan juga. Tapi bukannya itu private ya, data-data yang kita browsing misalnya ada teroris cari cara membuat bom itu kan bisa ketahuan jadinya di Google. Bisa. Makanya kalau teroris mau cari bom ya harus pakai VPN dong. Oh ya, teroris keblok ya, nggak pakai VPN ya. Oh kalau VPN nggak terikat sama sekali? Ya jalurnya kan beda-beda, nggak dari Indonesia, nggak dari negara kita, lokasinya entah terserah dari mana kita mau menggunakan akun yang anonim juga gitu. Jadi sebetulnya yang punya data yang sangat besar tentang kita, tahu kehidupan kita sehari-hari itu adalah Google, Facebook, ya, Instagram, TikTok, sosial media itu, platform-platform besar itu. Mereka tahu lebih banyak tentang kita dibandingkan data yang BPJS dan lain-lain itu. Jadi kita ini seperti hidup di Big Brother gitu ya. Yes. Ada yang mengawasi. Jadi kita tuh kalau saya bilang kita tuh dibilang tolong amankan NIK Anda. NIK saya udah nyebar kemana-mana. Nah, nyebarnya dari mana ya? Ketika BPS bocor ada NIK saya. Ketika ini sekarang ada. Daftar apa mau PLN aja pakai NIK. Semua pakai NIK. PLN bocor dapat juga. Terus tolong jadi data kita udah telanjang, Pak. Di internet kita itu udah telanjang. Kalau saya bilang apakah kita masih aman? Enggak. Data kita sudah tersebar. Nah, ada orang-orang yang memiliki lengkap data kita itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa tahu kemungkinan ada bahaya menyerang kita. Ya, sama kalau kita saya sering bikin analogi itu jalan tol. Jalan tol itu kan ada truk kecepatan tinggi, mobil segala macam, kan bahaya. Kalau jalan kan Indonesia kan bisa ketubruk kan. Tapi kenapa kok kita senang jalan tol?
Karena kita sudah belajar cara nyetir, menggunakan menyetir bagus, ngikutin aturan, akhirnya apa? Di tempat yang bahaya pun aman kita. Nah sama kita di internet sudah diketahui oleh perusahaan-perusahaan kayak Google, data kita udah tersebar, ya supaya aman gimana? Belajar gimana cara aman di internet. Ini yang harusnya dilakukan banyak kemudian. Jadi selalu pakai VPN gitu salahnya. Salah satunya kan, ketika Anda mengakses tertentu ya pakai VPN gitu. Jadi nah yang menarik sekali ada yang dikatakan hacker ini kan bisa mengakses big data begitu kan, dari big data data-datanya. Tapi mungkin bagi orang awam sebagai yang nggak ngerti yang dimaksud big data itu apa gitu. Ya bayangannya itu gini, orang awam tahunya kan HP ya, HP itu kan ada memori ya. Kita foto-foto segitu, ya oke datanya kecil gitu. Tapi kalau foto itu memori kita berapa? 256, 500 GB misalnya, banyak sekali. Kemudian kalau itu dari kita sih kecil, tapi kalau di rumah ini saya punya 4 anggota keluarga, saya kumpulkan semua di dalam satu laptop, kan mulai penuh juga. Ya. Tapi kalau saya kumpulkan satu RT, gede banget. Ya. Kemudian satu negara, satu dunia, besar sekali. Artinya data yang kecil kita tadi ketika dikumpulkan itu menjadi data besar. Itu dengan big data. Di dalamnya itu ada foto, ada mungkin lokasi ngambil fotonya, segala macam itu. Ya, termasuk data-data kayak tadi ada Mbak Sarita search apa gitu, mencari produk apa terkait dengan kucing dan lain-lain itu. Dan itu juga semua terrekord, itu jadi big data itu. Nah saya bayangkan, bisa nggak ini si hacker ini mengambil data foto-foto pribadi? Akan seru kan kalau foto-foto yang keluar, foto lagi apa itu kan, bisa nggak itu gitu? Ada bisa kayak dari HP gitu misalnya. Contohnya aja, aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol itu udah seperti itu. Pinjol-pinjol ilegal ketika kita install itu dia aplikasi tidak bisa membuka foto kecuali kita izinkan. Nah, beberapa aplikasi itu dia bilang untuk diinstal, saya minta izin untuk membuka apa misalnya nomor telepon, log telepon, ya, kemudian log SMS, termasuk juga buka foto, buka file semuanya saya buka, boleh nggak? Di pinjol itu kan orang butuh duit banget, misalnya 5 juta pun dia okein. Nah, begitu dia oke, langsung dia baca semua file yang ada di foto-foto itu, dan apa yang dilakuin? Di-download, Mbak. Jadi program itu akan ngedownload, naruh di mana? Di servernya pinjol. Makanya sering pinjol-pinjol itu kan dia mengancam kan. Oh, namamu ini ya. Ini kemudian pakai WA. Ini saya punya fotomu ini, ya. Lagi malam-malam sama orang lain, awas ya. Kamu lagi ini. Saya sebarin kalau kamu nggak bayar, gitu. Ya, itu kalau jadi menggunakan aplikasi yang seperti pinjol tadi, atau menggunakan worm atau virus, ya gitu, ada virus masuk tanpa sengaja kemudian ngambil data, itu bisa. Tapi itu kalau diizinkan, kalau kita tidak izinkan kan nggak bisa kan? Kalau kita nggak izinkan nggak bisa, tapi kecuali kayak model virus tadi, contohnya nggak sengaja kita terima file, ya. Di dalam file itu Microsoft Word atau apa yang dimana program-program itu buat kita ketika buka itu ada kode yang dijalankan. Nah, makanya harus hati-hati. Saya pernah itu kena korban itu. Nah, jadi password kebuka email semua diambil orang. Yes, gara-gara dan itu. YouTube channel saya pernah diambil orang. Yang satu. Jadi gara-gara teman saya yang editor punya akses itu, dia buka Bitcoin yang kayak gitu-gitu, kripto kayak gitu-gitu. Nah itu ternyata bisa ngerekam password rupanya. Jadi password email semua ketahuan dia. Kan gini, kayak kripto, kemudian tempat-tempat yang gelap lah saya bilang itu, di mana kita berinteraksi dengan kita nggak tahu siapa. Ya kita percaya aja. Padahal di situ setiap yang kita ketik itu bisa disimpan sama dia. Begitu kita pergi pun dia sudah naruh mungkin virus di browser kita, sehingga ketik apapun dia tahu di situ. Itu untuk situs-situs yang nggak bertanggung jawab. Makanya banyak sekali, ada beberapa yang betul kripto, tapi ada banyak sekali yang punya orang-orang jahat ini. Dan kita kadang nggak teliti. Buka itu, oh bagus nih, langsung install, download segala macam. Langsung apa yang kita lakukan di komputer itu terrecord sama dia. Keystroke itu akan disimpan ke sana. Jadi ketahuan kita ngetik apapun itu. Password termasuk. Nah, ditunggu nanti ngetik password, kemudian credit card, langsung. Bisa. Kena semua, iya itu seperti. Tapi itu kalau seperti itu. Tapi kalau Google, saya kan nggak pernah ngasih izin Google untuk menjual data apa yang saya browsing untuk dijual ke Instagram, saya kan nggak mengizinkan. Masa? Nggak mungkin. Ketika cek aja di Gmail,
lihat itu term of condition. Oh iya. Panjang sekali. Saya nggak baca memang. Ya, orang hukum kan baca harusnya. Ya langsung yes. Di situ tuh ada, kita nggak pakai yes ya, nggak pakai mikir ya, yes aja. Di situ ada bahwa Google akan merekod ini, boleh nggak? Bahwa Google akan memanfaatkan ini untuk peningkatan produk dan yang lain, misalnya advertising. Google akan membagi informasi ini dengan orang lain, yes. Kalau nggak, kita nggak punya email itu. Akhirnya apa? Kita yesin semua, mau nggak mau. Nah, jadi Google ini bisa jadi Bjorka paling besar sebenarnya. Exactly, itu yang saya bilang itu. Di Twitter juga ada buku namanya Zuckerberg ya, dari Mark Zuckerberg gitu. Itu dijelaskan di sana bagaimana bahayanya kayak Google, Facebook dan lain-lain. Karena mereka menguasai data kita dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, dan mereka motifnya adalah ekonomi. Jadi apapun yang bisa menimbulkan ekonomi banyak dilakukan itu. Dan hal yang ekonomi paling tinggi adalah ketika orang perhatinya besar sekali, menjadi viral segala macam. Nah, yang viral itu adalah yang kontroversial, memecah belah masyarakat, aduan kampret, itu langsung marah. Itu viralnya mudah sekali. Dan akhirnya informasi yang benar itu jarang dimunculin. Informasi yang nggak benar, yang kontroversial 6 kali lebih sering muncul di timeline Twitter kita, Facebook kita, di TikTok. Jadi informasi yang nggak bagus itu yang sering dimunculin, membuat orang akhirnya kan ada di sana terus. Itu duit semua itu buat mereka. Nah, soal perhackeran ini, sebenarnya di Indonesia ini banyak nggak sih hacker-hacker macam Bjorka? Kan katanya Indonesia dikepung 100 Bjorka dari kemarin kan katanya, bahwa masih banyak Bjorka-Bjorka yang lain. Banyak gitu. Kalau ada hacker itu kan ada levelnya sudah advance ya. Kemudian dia hidup dari sana menjadi bergerak di bidang security. Jadi bikin perusahaan security sehingga lebih bertanggung jawab. Dia bisa mengetahui, memberikan jasa ya kepada perusahaan. Saya bisa cek ya kelemahannya di mana dan saya akan bantu gimana nutupinnya. Ya, itu kan dapat keuntungan yang halal kan. Gitu. Ada juga yang pemula itu script kiddies istilahnya. Ya kayak tadi dia nyari-nyari contoh gimana sih cara membongkar situ browser Apache, salah satu nama jenis web server misalnya gitu. Oh ternyata ada contohnya, dicoba lagi, di running lagi, kemudian dia dapat. Oh seneng kan? Kemudian apa? Dia umumkan di Twitter atau di media sosial, gue sudah menghack sekian server punya pemerintah. Nah itu pemula biasanya. Nah ada juga yang kemudian kayak Bjorka yang sudah mengumpulkan banyak data untuk dijual pelan-pelan, kumpulin lagi dijual terus, habis itu dia diam gitu. Nah. Tapi semua itu biasanya belajar otodidak semua ya hacker itu? Kalau ya banyak kan sih otodidak, kan ilmunya semua ada di sana dan asal tekun teliti bisa itu. Sabar, jadi nggak ada ya jurusan non hacker. Ya ini mungkin agak yang kan Mas Ismail ini terkenal kan bisa mengetahui traffic dan segala macam nih, termasuk juga untuk memilah mana yang hoax atau tidak begitu, atau awal mula dari suatu meme, biasanya meme begitu juga tahu. Nah ini agak lain ini, bukan ngomongin hacker, ngomongin Roy Suryo ini kebetulan ya, karena terlintas saja di pikiran saya. Waktu itu kan Roy Suryo ditangkap karena ditahan ini karena menyebarkan meme yang Borobudur itu. Nah tapi itu kan asalnya kan ada banyak orang yang menyebarkan, itu kan bisa diketahui polisi sebenarnya, bukan Roy Suryo saja kan yang menyebarkan. Ya, betul. Jadi untuk kasus Roy Suryo, saya sempat lihat itu data tren percakapannya ya waktu itu. Memang ada beberapa akun kecil yang dia share. Ada satu yang cukup gede juga, tapi masih di bawah Roy Suryo juga. Roy Suryo juga ikut ngelis kan. Ini loh, saya dapat sebelumnya tuh dari sini kan gitu. Jadi sebetulnya itu bisa kena semua. Roy Suryo, kemudian akun-akun yang lain bisa kena semua gitu. Kalau mau adil, semuanya ditangkap kan. Gitu. Tapi kan yang namanya laporan dan kemudian penindakan ini kan nggak seadil itu. Yang dilaporkan ya Roy Suryo yang diproses sama polisi, kan gitu. Dipilih aja ya. Ya laporannya masuk gitu. Jadi secara UU ITE, Roy Suryo masih kena. Dia nggak bisa argumen, kan bukan saya yang memulai. Di UU ITE itu ada membuat, mengubah, mengurangi, termasuk dalam mentransmisikan. Apa yang ditransmisikan? Informasi elektronik dan dokumen elektronik. Nah, kalau tadi bukan dokumen tapi informasi kan, meme itu kan gambar, informasi elektronik itu di-share. Jadi bisa kena. Soalnya itu bukan dan atau gitu kata-katanya. Gitu. Tapi yang membuat kan bisa ketahuan, nggak ditangkap juga yang membuat. Nah, kalau ya tadi kan kembali ke polisi kan, mau mengejar nggak?
Ya mungkin kita bisa protes ke polisi sana ya, kejar juga lah yang bikin itu. Enggak, maksud saya nanya ini kenapa gini, dari situ kan bisa ketahuan begitu. Dari kelompok mana nih yang buat? Nah, itu kan. Iya, kalau dari data saya bisa lihat. Tahu nggak ini Mas Ismail dari grup mana sih, katanya justru dari mereka sendiri dijebakan gitu untuk Roy Suryo? Ada beberapa yang sifatnya jebakan, ada beberapa yang sifatnya juga dari teman-teman Roy Suryo sendiri. Itu bisa. Itu kalau saya lihat mungkin kayak kemarin dari teman-teman sendiri. Ada yang sifatnya jebakan itu kayak ada beberapa akun Twitter itu pura-puranya oposisi, padahal enggak. Nah, itu bikin jebakan. Nah, itu kan jelas ya. Dia bikin terus habis itu ngilang. Banyak orang sudah menyebarkan, terus kena ketangkap dia hilang. Itu kan jelas ya. Atau dia nyebarin pertama kalau pakai WA ini susah. Ya pertama pakai WA entah ke berapa, dia ngelokasin dulu lah, pura-pura ikutan ke dalam grup, habis itu ngilang lagi. Ya. Tapi itu udah nyebar kemana-mana, nah itu bisa. Kita nggak bisa tahu lagi siapa yang mulai. Tapi kalau kasus meme Borobudur itu jebakan apa bukan, itu pertanyaannya? Kalau itu saya nggak tahu jebakan atau bukan ya. Tapi kalau dalam PT hanya bisa dapatkan dari media sosial Twitter yang open ya. Dan itu kan dari kalangan teman-teman Roy Suryo sendiri. Ya, awal-awalnya itu. Nggak tahu apakah sebelumnya itu sudah ada nyebar di WA, di mana yang bikin adalah orang lain, di pihak yang lainnya, kita nggak tahu di situ. Tapi cuma dari yang ada sepertinya bukan jebakan. Nah, ini saran buat pemerintah ini Mas Ismail untuk menghadapi hacker-hacker ini, kembali ke masalah hacker ya, karena kan ini tampaknya hackernya itu nantangin, are you ready kan gitu-gitu kan, masih panjang ini ya. Sementara ini sebenarnya di Indonesia masih banyak juga isu-isu penting lainnya seperti BBM dan lain-lain. Nah, ini saran Mas Ismail bagi pemerintah untuk memberantas atau untuk apa yang harus dilakukan terhadap hacker ini? Dalam jangka pendek ya, menghadapi yang sekarang Bjorka itu, ya kita harus mengikuti ada SOP itu SOP untuk menangani ketika ada kebocoran data. Oke. SOP itu sudah ada di BSSN. Saya tanya teman-teman, ada nggak sih BSSN bikin? Ada, sudah bikin. Jadi kalau terjadi kebocoran data, apa yang harus dilakukan? Ada bagian 1, bagian 2, ketiga dan seterusnya. Dan saya baca itu, yang dilakukan ada evaluasi di mana sumbernya, siapa yang terkait dan seterusnya. Kemudian siapkan komunikasi ke publik misalnya gitu. Terus kemudian dampaknya seperti apa? Itu udah ada semua. Tinggal jalanin sebetulnya. Dan kalau itu dijalanin, saya kira beres, nggak sampai seheboh ini. Yang ada kemarin kan malah bikin spekulasi ini, denial, ini hoax, ini apa segala macam. Harusnya nggak perlu itu. Kembali coba lihat panduan yang sudah dibuat BSSN, jalankan itu, beres. Gitu. Ya. Kalau sekarang terlambat, nggak apa-apa, mulai lagi ke situ aja deh. Ya, jalankan di situ. Saya lihat lagi negara yang lain seperti apa menghadapi ini. Kayak Singapura, kayak tadi saya baca itu, mereka ada prosedur namanya CARE, C-A-R-E, itu singkatan dari contain, jadi C-nya contain. Jadi kebocoran data itu coba kalau bocor jangan luas-luas kan, oke ditutupin gitu, bisa nggak ditutupin, gitu, supaya jangan luas kayak itu. Kemudian assess, lihat lagi, ini dampaknya kemana aja, ke siapa saja. Oh dampaknya hanya sekian orang kok sedikit. Oh dampaknya ke publik semuanya. Oh dari daplik ini dampaknya apalagi nanti kemungkinan gitu. Terus kemudian report, kasih tahu ke publik dengan bahasa yang baik supaya nggak panik, tunjukkan bahwa pemerintah ada di sisi publik, ya melindungi datanya supaya apa? Timbul kepercayaan lagi. Misalnya, ya ini kebocoran, ya minta maaf kayak gitu, tapi kita harus lakukan langkah-langkah seperti ini dan masyarakat diperingatkan lagi tolong A, B, C misalnya, ya itu kemungkinan kalau seandainya ada yang nelpon jangan percaya dan segala macam misalnya gitu. Kalau kemarin kan enggak, jaga NIK aja, ya kan, mungkin aneh banget. Nah, padahal panduan sudah ada, tinggal jalanin. Ya. Nah itu sebagai contoh Mbak, panduan kita saya lihat bersama dengan panduan yang ada di Singapura, tinggal jalanin itu. Kalau sekarang terlambat, jalanin aja lah itu. Ya. Sebenarnya tren seperti Bjorka ini terjadi juga di luar negeri banyak. Di mana-mana ya, tapi tren cara pemerintah menghadap Bjorka ini khas Indonesia banget. Sampai disarankan jangan dihack kita. Tetapi sebenarnya saya bayangin, bisa sih nggak sih hack yang kayak dokumen rahasia yang beneran rahasia, misalnya ini saya bayanginnya data-data di KPK atau apa, itu bisa nggak itu Mbak? Nah itu kan banyak itu kan yang menantang Bjorka. Kalau aku bener hacker, coba nih yang dihack kayak gitu ya, koruptor dan lain-lain itu nggak keluar juga, karena memang juga nggak semudah itu. Ya. Nggak semudah itu atau ya ordernya bukan itu? Ya bisa jadi, saya nggak tahu ya. Tapi yang namanya hacking juga nggak mudah kan, nggak semudah kemudian dia bisa kesana kemari. Nah, terus selain itu
data-data ini kan, kalau menurut Mas Ismail ini bagaimana ya kalau situasi saat ini Bjorka ini kan sudah mendapat simpati publik begitu ya. Karena kan yang di-spill itu misalnya menyinggung Puan Maharani yang ulang tahun sementara ada demo BBM. Jadi seperti agak di pihak rakyat begitu ya. Ya kata orang kan kayak Robin Hood begitu ya. Nah, ini bagaimana kalau ternyata publik malah mendukung si hacker gitu? Itulah yang namanya ketidaktahuan publik ya tentang sebetulnya ini kan ironi. Si hacker itu membahayakan publik. Dia udah spill data pribadi publik dan publik hanya karena emosi sama pemerintah saja, dan itu terjawab oleh Bjorka, akhirnya mendukung Bjorka. Di sisi yang itu namanya apa? Sensasi. Jadi di dalam komunikasi di media sosial itu ada namanya esensi, ada sensasi. Esensinya apa? Esensinya adalah kebocoran data. Data-data privat itu berbahaya, ya, merugikan publik itu sendiri. Itu esensinya. Esensinya ini nggak banyak dipahami oleh publik. Publik nggak sadar bahwa dia itu dalam bahaya. Itu esensinya. Tapi sensasi yang muncul adalah Bjorka ini membantu publik untuk menampar pejabat-pejabat itu, memperingatkan pemerintah kita bahwa ini nggak benar keamanan datanya, kan gitu. Itu kan sensasi semua. Jadi sensasi ini menutupi esensi. Nah, apa yang dilakukan? Ya jelas, kita kembali ke esensi. Ingatkan publik bahwa ini bahaya. Pemerintah akui ada kebocoran, jangan denial. Pemerintah akui bahwa ini data penting gitu. Dampaknya apa? Makanya tadi ada akses. Di BSS juga sudah ada itu di dalam petunjuk. Tolong dievaluasi kemungkinan dampaknya apa saja. Oh ternyata bisa scamming. Ya, orang nge-blasting 1.000 nomor, 1 juta nomor dalam sehari. Kalau 1 hari kan udah lumayan tuh. Berapa banyak, ambil aja 1%, 10%. Banyak orang tertipu. Triliunan itu bisa tertipu. Jadi hacker nggak boleh ditantangin gitu ya? Jangan ditantangin hacker itu. Jadi itu nggak ada di dalam buku panduan BSSN pun untuk menantang hacker, nggak ada itu. Iya, apalagi sekarang ini karena hackernya udah merasa tertantang, Mahfud MD sudah disentil, kemudian ada juga tweetnya di Twitter yang baru itu, who's next katanya, siapa nih nanti ya. Ya kalau bisa sih di-spill konsorsium 303 lah ya, biar sensasional. Saya bukan pendukung hacker ya, cuman kalau lagi di gitu ya, pengen tahu kepo juga kan. Baik, terima kasih nih Mas Ismail Fahmi sudah berbagi ilmunya, luar biasa. Thank you juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di inilah.com. Saya Rama Sarita, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.